やりすぎだ。ええ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 えNo! God, please, no! No! Henshin! Topik yang mau Ana angkat di video ini cukup unik guys ya. Jadi ini adalah minor detail di serial Kamen Rider yang sangat sering diperlihatkan dan cukup mengganggu Ana nih ya. Yaitu soal keberadaan Henshin Belt yang suka menghilang dari pinggang usernya setelah dia itu beres bertarung. Jadi pembahasan ini tuh bisa nyambung sama video Ana pas reaction gimana soal Unhenshin Kamen Rider. Nah inget nggak kalian yang itu ya? Jadi mungkin dari kalian-kalian juga ada yang merasa nih seperti Ana ya. Suka bertanya-tanya ya. Lah ini Kamen Rider beres gelut dan balik lagi ke wujud manusianya. Kok beltnya juga ikutan hilang ya? Atau ada juga yang bodoh amat di sini ya. Tapi kalau Ana kan di sini ya cukup perfeksionis ya dan juga attention to detail ya. Jadi soal ini sebenarnya Ana juga mau angkat ya. Sebenarnya dulu mereka cukup detail loh soal ini ya di serial Kamen Rider ya. Tapi makin kesini ya seperti itu guys ya. Udah beres gelut sama beltnya juga ikutan hilang ya. Udah tak cari di berbagai macam forum dari yang lokal sampai ke yang luar. Berasa nggak ada yang ngangkat bahasan soal ini. Nah, buat kalian-kalian ya yang senada sama Ana udah menyediakan wadah buat kita itu berdiskusi seru soal ini. Jadi untuk mengawali topik, di sini Ana secara pribadi memisahkan beberapa perubahan Kamen Rider tuh ke berbagai kategori. Jadi ini nggak tercantum info dan fact-nya soal ini di official maupun di fandom teman-teman ya. Tapi Ana buat aja di sini ya. Pertama, perubahan secara biologis. Jadi bisa dibilang untuk yang ini, usernya itu yang benar-benar berubah. Jadi berubah bentuk menjadi Kamen Rider-nya ya. Jadi ya tubuh manusianya itu berubah menjadi bentuk baru atau life form tingkat atas yang lebih kuat bernama Kamen Rider. Jadi contoh ridernya apa aja? Seperti Kuga, Agito. Nah kalau dua ini kan kalau kalian apalagi udah baca komiknya atau manganya, jadi benar-benar gitu diperlihatkan seperti apa ya. Si usernya teman-temannya di situ tubuh manusianya berubah ya. Jadi kayak life form seperti kayak belalang ya, dimana Kamen Rider di situ kan masih sangat kental dengan tema belalangnya ya. Nah, terus juga ada seperti kayak Hibiki, terus juga Kiva juga mestinya bisa sih teman-teman ya. Nah, rider-rider yang Ana sebutkan ini di proses perubahan mereka, beltnya itu kan biasanya akan langsung muncul dari dalam pinggang mereka ya, secara ajaib gitu, secara magis gitu teman-teman ya. Apalagi pas Kuga tayang kan udah ada teori jelasnya ya, dimana si Arkel beltnya sendiri itu yang masuk ke tubuhnya si Godai. Jadi ketika si kayak masih bentuk prasasti gitu ya, dipasangin ke pinggangnya si Godai langsung masuk sendiri ya sampai ngebakar si bajunya di situ teman-teman ya. Jadi ketika mereka ini selesai bertarung ya beltnya ya kita sudah tidak lihat gitu di pinggang mereka ya, masih masuk akal di sini guys ya. Jadi beltnya itu bisa dibilang masuk lagi ke dalam tubuh mereka. Dan buat yang jadul-jadul, Rider Showa ada seperti Kamen Rider Shin gitu ya, yang sangat terlihat jelas betapa tersiksa orangnya ketika berubah menjadi Kamen Rider. Ada juga Kamen Rider Black ya, dan juga Rider Showa lainnya yang punya sinopsis rata-rata ya mereka adalah manusia buatan ya. Jadi untuk seperti Kuga dan juga Kamen Rider Black, walaupun beltnya di situ terlihat futuristik ya, warnanya silver gitu, ada tombol-tombol dan segala macam, tapi case-nya di sini ya tetap biologis. Jadi untuk Black ini kan ya seperti teknologi yang ditancapkan ke tubuhnya si Kotaro Minami. Sedangkan untuk Kuga sih lebih ke arah legendanya teman-teman ya. Dan untuk yang kedua atau kategori kedua di sinilah perubahan yang berbau magis. Jadi agak mirip-mirip dengan perubahan biologis guys ya. Kali ini usernya itu memunculkan belt dengan kekuatan mistis dan juga magis. Nah contoh ada siapa aja? Ada Kamen Rider Wizard, Kamen Rider Ghost, bahkan Ryuki juga bisa di sini ya. Ryuki ya karena para playernya Battle Royale-nya di sini ya sudah membuat kontrak gitu ya dengan monster dan atas undangan dari Kanzaki Shiro, makanya hal ini terjadi guys ya. Uniknya Ryuki ketika mereka ini mencondongkan deck masing-masing gitu ya ke cermin, barulah Henshin Belt-nya itu muncul kan ya lewat refleksi cermin ya. Nah jadi bisa dibilang ini ya agak magis juga lah ya. Dan Ana sih ngelihatnya rider-rider Ryuki ya ketika udah beres berantem ya mereka kembali lagi ke dunia asal.
dari Mirror World ya dalam wujud human formnya ya secara teori ya beltnya itu sudah terlepas di Mirror World. Kira-kira kayak gitu. Dimana proses unhensing-nya kan rider-rider dari Ryuki ya seperti kayak pecahan kaca gitu ya teman-teman ya. Dimana V-Buckle juga yang jadi identitas rider loh ya di Mirror World ya. Jadi kayak KTP-nya lah di Mirror World. Kira-kira begitu. Terus untuk Wizard nih ya. Jadi Haruto itu juga harus memakai cincin driver on ya. Yang harus diaktifasi lagi lewat ikat pinggang di celananya. Barulah si Wizard driver itu muncul ya. Walaupun Wizard magis tapi soal detail di bagian ini lumayan diperhatikan loh guys ya. Jadi nggak dari kantong ajaib tapi harus pakai cincin driver on dan juga sekali lagi ikat pinggangnya si Haruto ya. Dan sehabis Haruto berantem sebagai Wizard, kalau beltnya ikut menghilang ya oke lah karena kekuatannya magis di sini ya. Sama halnya juga dengan Lord kita Tenkuji Takeru. Setelah dia mati dan mendapatkan kekuatan untuk menjadi Kamen Rider Ghost, Takeru itu cuma tinggal menaruh tangannya gitu kan ya di bagian pinggang sehingga Ghost Driver-nya muncul. Jadi kayak nah, seperti itu ya. Bahkan faktor seperti ini yang nggak masalah gitu ya kalau beltnya itu hilang tiba-tiba setelah bertarung. Mereka itu masih mikirin detailnya loh ya. Oke, sekali lagi inget nih ya, Ghost ini kategorinya magis loh ya, tapi detailnya diperhatikan. Dimana di beberapa kesempatan ketika si Takeru Dongo ini kembali ke human form-nya, dimana dia itu kan nutup Ghost Driver-nya kan ya, dan ada suara kayak Oyasumi. Nah seperti itu, masih ada nyantol dong ya Ghost Driver-nya di pinggangnya lengkap dengan si strap belt-nya ya. Nah pertanyaannya, kenapa sekarang mereka itu menghilangkan detail semacam ini ya? Sebenarnya nggak sekarang-sekarang aja sih ya, cuman makin kesini ya makin sering ya. Karena yang Anda lihat zaman-zaman baheula juga kadang suka ada case seperti ini nih ya. Tapi ada juga guys ya, ketika beres berubah dan kembali ke bentuk manusia, posisinya si user itu sedang memegang henshin belt-nya ya. Lalu strap belt-nya di situ yang menghilang ya. Nah, kalau mereka nggak mau masih masang belt Kamen Rider di pinggang karakternya, soal ini juga ya masih bisa diterima lah ya. Nah, apakah ini mengganggu proses pengeditan soal ini? Mestinya enggak sih menurut Anda ya. Justru malah lebih memudahkan. Karena bisa jadi patokan ya. Karena kan ya henshin belt Kamen Rider yang masih tertancap di usernya kan bisa jadi penyesuaian gitu ya untuk bentuk rider yang besar yang rata-rata tingginya itu 180 cm, 190 cm dengan aktor-aktor yang biasanya itu jauh lebih pendek ya. Nah, apakah mengganggu ceritanya? Apa hubungannya? Apakah permasalahan durasi? Lebih nggak nyambung lagi kan ya. Jadi setelah si Kamen Rider bertarung, kembali lagi ke wujud manusianya dan bercakap-cakap ataupun melakukan apapun lah ya. Kan bisa gitu ya sambil beltnya itu masih tertancap ya. Nah, salah satu contoh yang Anda salut itu ada di Gaim guys ya. Jadi pernah tuh ya, hampir setengah episode si Sanogaku, aktor yang meranin si Kazura Bakouta ya, dia itu make terus si Sengoku drivernya. Ya walaupun ini case-nya itu bukan sesudah pertarungan sih teman-teman ya. Cuman soal ini tuh bisa melipir ke soal rindu, di mana si user Kamen Rider dengan wujud manusianya pada pakai belt dalam jangka waktu yang lama. Nah, bukannya itu tuh ya yang suka di cosplayin juga sama lu pada ya, kalau ke event-event wibu kan ya. Jadi cosplay jadi karakter tertentu gitu ya, terus pakai belt Kamen Rider-nya ya. Nah, kita balik lagi ke beberapa kategori perubahan tadi ya. Dan ini kategori terakhir dan yang paling banyak, yaitu perubahan secara teknologi. Nah, ini seperti apa? Ini tuh lebih ke henshin belt yang mutakhir berbau teknologi, di mana kategori yang ini juga yang lebih diamati sisi realistisnya. Nah, ini sampai sini Ana bahas nih, kalian udah dapat belum poinnya nih ya. Jadi kategori si teknologi ini juga yang paling banyak nih ridernya ya. Jadi ada Kabuto, Den-O, Double, Forze, Drive, X8, Build, Zio. Sampai ke sekarang teman-teman yang Reiwa itu ya ada Zero One, Revise, Gits, bahkan Gachat juga masuk mestinya ya. Emang ada campuran-campuran magisnya sedikit lah ya rider-rider yang Anda sebutkan di atas ya. Kayak Revise Driver nih, yang basisnya itu menggunakan kekuatan iblis. Tapi kan sebagai perantaranya ya Revise Driver yang dikembangkan sama si Phoenix guys ya. Dan yang paling rajanya siapa? Ya Vice lah ya. Belum Anda sebutin sengaja ya. Jelas ini rajanya Kamen Rider paling realistis soal gadget-gadget dan juga si beltnya ya. Jadi bisa panjang nih bahas soal ini ya, karena kalian bisa dapet poinnya nih di sini guys ya. Jadi contoh Vice nih ya guys ya. Jadi beginilah jika mereka itu memperhatikan setiap detail dan juga sisi realistisnya. Jadi Vice itu jadi salah satu Kamen Rider yang memorable, beltnya itu ikonik banget, dan salah satu yang terbaik sepanjang serial Kamen Rider ya. Jadi soal ininya nih, soal realistisnya ya. Dan banyak sekali orang yang suka karena sisi realistisnya ini. Jadi kalau bahas kelebihan Vice, apa aja sih yang kita sebutin biasanya? Oh iya, ceritanya keren, terus formnya keren, lagunya keren. Dan yang suka disebutin juga adalah soal realistisnya. Iya kan? Pasti ya. Jadi beltnya itu kagak muncul lewat kantong ajaib,
tapi harus dibawa-bawa pakai koper ya. Kalau kagak ada ya kagak bisa berubah ya. Yang udah nonton Vice pasti kalian inget kan momen dimana si Takumi sama Mari itu diserang sama Orphonok sampai mereka itu harus ngumpet-ngumpet dulu karena nungguin si Keitaro itu nganterin dulu beltnya ke TKP ya. Nah, nyambung juga guys ya, setelah bertarung, rider-rider di Vice seperti Vice dan Kaiksa kembali ke bentuk manusia mereka dengan cara mencabut HP dari beltnya. Tentu jelas terlihat guys ya, beltnya itu masih nemplok di pinggang. Nah, soal sisi realistisnya ini juga dibawa ke pertarungannya guys ya, dimana ada beberapa Orphonok yang mau merebut kayak si Vice Gear dan juga Kaiksa Gear kan, sampai harus ngodok-ngodok atau bisa dibilang bertarungnya itu ngincer pinggangnya si Takumi gitu ya, demi ngerebut beltnya. Makanya kita sering sekali melihat si Vice ini kan berganti-ganti user gitu di serialnya guys ya. Dan Anda juga harus cukup salut sama Gits di sini. Jadi selama para playernya itu mengikuti kompetisi di GP, mereka itu diharuskan memakai seragam di GP dan terlihat desain drivernya juga terlihat selalu nemplok dan juga standby di pinggang masing-masing peserta. Jadi faktor lainnya ya karena desain driver yang belum dicolok dengan race buckle apapun ya, bener-bener simple, udah begini doang kan ya, gitu, gak ribet, gak berat guys ya. Jadi ini terlihat ketika mereka ya selesai berubah menjadi Kamen Rider, tentu desain drivernya ya masih nemplok di pinggang masing-masing peserta. Jadi kita kembali ngomongin soal kelogisannya di sini ya, yang biasanya dan pada awalnya belt Kamen Rider itu muncul lewat kantong ajaib para usernya sebelum dipakaikan ke pinggang mereka. Ya, ini pasti sering banget kalian lihat ya, tiba-tiba kayak begini, set, udah ada aja ya, padahal beltnya itu ukurannya besar. Nah, itu taruhnya di mana? Padahal kelihatan, misalkan si usernya itu nggak pakai tas atau nggak pakai apapun gitu ya. Awal-awal biasanya suka diperhatikan soal ini. Revice juga Anda salut guys ya, dimana pada awal-awalnya ya si Iki kan bawa Revice drivernya itu kan pakai koper gitu ya guys ya. Tapi ya makin kesini ya udah kantong ajaib guys ya. Iya paham, ini tuh biar bikin gak ribet dan juga sebagainya. Kalau nanti ada yang komen, ah ribet banget sih lu kan, nonton ya nonton aja ya. Jadi ini juga cuman diskusi santai kok ya, ngomongin dari sisi logis dan realistisnya seperti Vice guys ya. Jadi belt berukuran cukup besar dan selalu bisa muncul lewat kantong setiap usernya. Ini makanya Anda nyebutnya kantong ajaib guys ya, seperti Doraemon ya, karena bisa muat apapun gitu ya. Karena benda sebesar itu ya bisa muat dan dibawa kemana-mana oleh si Kamen Rider-nya. Jadi ada pengawalan nih di bagian ini ya, di bagian kantong ajaibnya ya. Nah, kalau case-nya setelah para Kamen Rider ini setelah bertarung dan beltnya ikut hilang, kemanakah keberadaan belt tersebut? Dari awal kan munculnya dari kantong ajaib nih ya, seperti itu pengawalannya. Beres sensin, hilang. Nah, apakah balik lagi ke kantong ajaib mereka? Jadi ini untuk kategori rider-rider yang pakai teknologi guys ya. Jadi bukan yang tiba-tiba muncul dari perut dan gimana ya. Makanya Ana tadi di awal juga udah ngomongin soal kelogisannya. Oh, rider-rider yang magis, yang biologis, ketika mereka udah beres bertarung beltnya hilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Kan kekuatan magis dan juga bisa aja ya balik lagi ke dalam tubuh mereka. Nah ini case-nya sekali lagi yang teknologi, ngomongin sisi realistisnya guys ya. Jadi ya beltnya apakah ikut hilang terus pindah ke kantong lu, terus tiba-tiba kantong lu jadi gendut gitu kan, aneh gitu kan ya. Jadi beltnya udah pindah ke situ ya, aneh juga seperti itu ya. Nah apalagi nih yang logis-logis ya, Kamen Rider Shin tuh ya. Jadi beres dia berubah ya langsung bogil. Nah itu contohnya kelogisannya guys ya. Ya memang seperti itu harusnya. Dan dimana dia juga nggak pakai belt Kamen Rider ya, karena udah sepenuhnya ya jadi monster belalang. Dan bajunya juga udah ikut kerobek gitu selama proses transformasi ya. Hibiki juga seperti itu guys ya, bajunya ya udah kebakar sama api. Tapi di beberapa kesempatan kan kita sering melihat si rider-rider di Hibiki itu ya helmetnya gitu yang terlepas ya, sementara si usernya itu masih pakai armor si ridernya. Nah, itu penerapan yang cukup keren menurut Anda. Dan mestinya Kamen Rider Amazon juga bisa seperti itu ya teman-teman ya, dimana kan ya seperti kayak selalu ada ledakan gitu ya setiap mereka itu berubah ya. Amazon yang remake teman-teman yang baru ya. Tapi ya soal ini ya pasti ribet guys ya. Jadi permasalahan yang Anda angkat juga di sini simple banget ya. Sesimpel itu belt tuh masih ada ketika rider-rider itu beres berubah dan juga bertarung. Makanya setiap rider-rider beres bertarung, Anda tuh kayak merhatiin banget gitu bagian ini dan selalu bergumam. Nah, beltnya masih ada nggak nih? Masih ada nggak nih? Terus udah beres, hilang. Nah, jadi ada kekecewaan sedikit gitu ya. Kadang ada dan kadang hilang ya guys ya. Ketika ada ya ada perasaan lega juga gitu. Oh, masih ada ya, mau ratiin mereka detailnya. Ya itu aja guys ya dari Ana ya. Apakah ada juga yang senada juga dan memperhatikan soal ini?
Apakah ada juga nih ya yang merasa terganggu sedikit atau ya oke-oke aja lah aku Gan? Jadi mari kita diskusi dan tukar pikiran soal ini. Sekali lagi, ini diskusi santai aja, nggak usah terlalu dibawa serius gimana ya. Cuman permasalahan begini doang kok ya. Karena ini hanya detail kecil yang mengganggu dan bisa dibilang ini subjektif guys ya. Oke? Kalian komentar aja pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan juga kalau ada topik-topik aneh atau juga topik-topik unik lainnya, nanti pastikan Ana bakal angkat dan juga bahas di Tokusatsu seperti ini ya. Kita diskusi santai banget sekarang ya. Thank you guys teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.